Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketemu lagi sama aku pokoknya di malam Jumat ini. Kalian jangan bosan-bosan buat dengerin cerita aku ya. Oke Pak, malam ini aku bakal bahas tentang misteri Sungai Mahakam ya kan Pak. Kalian pasti tahu dong Sungai Mahakam, nggak mungkin nggak tahu. Bote aja nih kalau nggak tahu. Sungai Mahakam terletak di Kalimantan Timur ya Pak ya. Dia itu adalah sungai yang panjangnya 920 km ya kurang lebih. Dan dia masuk salah satu sungai terluas ya se-Asia. Kalau nggak salah yang kedua ya. Nah, Sungai Mahakam ini Pok, tapi sebelum ke ceritanya kalian langsung dulu tekan tombol subscribe ya. Karena subscribe itu gratis Pok, tekan aja. Terus jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Nah, jadi Sungai Mahakam ini itu sebagai sumber air ya untuk masyarakat-masyarakat di sekitar, karena kan memang masih banyak banget ya penduduk-penduduk yang tinggal di sekitaran Sungai Mahakam. Jadi selain buat sumber air, dia juga berfungsi sebagai sarana transportasi dan potensi perikanan ya. Namun kok di balik manfaat yang besar Sungai Mahakam ini, terdengar juga kabar bahwa sungai ini tuh dihuni oleh banyak banget makhluk misterius. Warga Kalimantan Kalimantan Timur khususnya ya, mempercayai bahwa di dasar Sungai Mahakam itu tuh terdapat penjaga sungai, yaitu naga yang besar. Ya sebenarnya sih naga itu bukan cuma di perairan Mahakam ya, di perairan lain juga ada kepercayaan tentang naga. Karena kan kita tahu sendiri ya, naga itu kayak makhluk mitologi yang gak nyata gitu. Tapi kok pada tahun 1980-an lah, sekitaran tahun itu, jadi orang Samarinda tuh digegerkan dengan penampakan naga. Maksudnya dia muncul ke permukaan gitu kok malam hari ya. Jadi kayak langsung panik gitu semua warga. Oh ternyata naga itu benar-benar ada. Jadi badannya itu besar banget, terus tuh makanya tuh kayak bersinar gitu kok. Jadi mungkin dia tuh memang memunculkan diri untuk membuktikan bahwa ini loh aku ada kayak gitu. Cukup tahu aja. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu ya keberadaannya dia itu di mana sekarang, dan itu masih menjadi misteri. Oke Pok. Terus Pok, lanjut makhluk yang kedua. Nah, makhluk yang kedua itu buaya putih, sepasang buaya putih. Nah, sepasang buaya putih ini orang-orang tuh sering lihat di anak Sungai Mahakam di Muara Muara Klian kalau nggak salah namanya ya. Jadi orang-orang lewat gitu sering ngeliat buaya-buaya putih, dua aja sih. Buaya putih lagi berjemur tuh. Tapi kalau misalkan orang-orang kayak mau ngambil foto atau gimana gitu, mereka langsung nyebur lagi ke sungai. Jadi orang-orang tuh nggak cuma sekali dua kali lihat, tapi sering. Cuman kalau misalkan mau ngambil foto, dia langsung turun lagi ke sungai. Kayaknya dia peka ya, dia nggak mau kamera-kamera. Tapi kalau misalkan menurut bukan bukan misteri ya, kalau misalkan kita juga kan ada tuh namanya manusia albino. Ya sama, buaya pun juga gitu punya. Buaya putih itu biasanya orang nyebutnya buaya albino. Jadi dia itu putih semua. Tapi kalau di sini dikaitkan dengan hal mistis ya itu sih tergantung sama cara pikir orang-orang dan cara pandangnya. Lalu ada juga ular panjang, ular raksasa, panjang banget tuh, kayaknya ngalang-ngalain anaconda. Kalian sering kan lihat itu kalau cerita-cerita tentang ular besar tuh kayak dilihat dari atas tuh kayak ularnya kayak panjang banget, sekitar sepanjangan anak-anak sungai ya kan, besar banget. Cuman kalau untuk penampakannya sih belum ada yang maksudnya belum terlalu terbukti lah, itu masih cerita-cerita orang. Kalian tahu ya, di jembatan Mahakam ini juga sering banget orang-orang tuh tenggelam. Nah, mitosnya Pok, kalau misalkan ada orang yang habis ngeliat naga itu, nggak tahu sih dia dilihatkan secara maksudnya mungkin penglihatan orang itu dia habis ngeliat naga, katanya kalau gitu orang tuh bisa-bisa langsung kayak kepanggil gitu nyebur ke sungai. Jadi di jembatan Mahakam ini banyak banget peristiwa-peristiwa yang tenggelam, terus tuh banyak lah ya bunuh diri, dibuang ke sungai kayak gitu kan. Baru-baru kemarin lagi ada dia lompat dari jembatan Mahkota 2, mungkin kalian baca ya di Busam. Jadi dia langsung terjun aja gitu kok. Mungkin dia ada masalah yang lain ya. Untuk keluarga yang tabah, yang sabar, turut berduka cita ya buat keluarga yang ditinggalkan. Nah, kalau mitos yang ini Pok, aku yakin sih kalian pasti pada percaya. Mungkin juga sering dengar dan mungkin ngerasain sendiri. Jadi Sungai Mahakam itu airnya katanya memiliki daya pikat. Ya pelet lah mungkin ya sejenisnya. Karena kalau misalkan kita nih pendatang, tahu-tahu datang nih ke Samarinda, minum airnya nih bukan langsung diminum dari sungai ya, bukan ya. Udah dibersihin, jadi udah difilter, diminum lah tuh airnya. Katanya kita bakal balik lagi ke sini. Kalau aku mah cuman pertama kali datang ke sini, ya udah tinggal di sini aja gitu. Tapi teman-temanku yang lain banyak ya, perantauan dari luar, katanya mereka emang punya rasa untuk kembali lagi ke Kalimantan, walaupun cuma sebentar, cuma sehari kah, 2 hari, atau bahkan selamanya. Ada yang buka usaha di sini, ada yang nikah di sini dan tinggal di sini, katanya sih gitu. Kalian pendatang gimana? Ngerasain nggak sih kalau misalkan habis minum itu?
bukan langsung pengen balik lagi, enggak. Misalkan pulang kampung tiba-tiba di kampung kayak ada rasa pengen lagi gitu balik ke Kalimantan. Bener nggak? Bener lah. Nah, yang kemarin paling geger, paling rame itu tentang runtuhnya jembatan Tenggarong kok. Masih ingat nggak runtuhnya jembatan Tenggarong yang dulu? Nah, jadi jembatan Tenggarong itu dibangun tahun 1995 dan mulai diresmikan tahun 2001 ya, sekitar 6 tahun lah ya masa pengerjaannya. Terus kok nggak lama, cuman 10 tahun atau kurang lebih lah ya 10 tahun, tahun 2011 dia runtuh. Katanya memang jembatan itu lagi masa perawatan, cuman karena waktu pengerjaan itu mobil-mobil itu nggak dialihkan kok, jadi banyak kendaraan-kendaraan yang lewat. Jadi begitu tali penyangganya putus, ikutlah tuh tali penyangga semua yang lain-lain, dan semua kendaraan yang ada di atas jembatan kecebur semua. Jadi waktu itu banyak banget korbannya. Kalau nggak salah itu 24 orang meninggal, terus tuh ada yang hilang, ada yang luka-luka kayak gitu. Dan aku pun juga punya teman sampai sekarang juga jasadnya belum ditemukan ya, dia hilang benar-benar. Nah, katanya itu dihubungkan dengan kerajaan bawah sungai. Jadi katanya di bawah Sungai Mahakam itu ada kerajaan besar, entah itu kerajaan apa ya, yang jelas di bawah itu ada kerajaan katanya. Jadi itu dia minta tumbal. Jadi orang-orang yang kecelakaan di situ, yang tenggelam di situ dan nggak muncul, itu tuh katanya diambil ke kerajaan situ. Jadi di kerajaan dalam itu katanya dijaga sama buaya-buaya po. Kalau kalian pernah nonton ya cerita Misteri Tukul Jalan-Jalan, di situ juga ada diceritakan tentang kerajaan bawah Sungai Mahakam. Nah, ada lagi nih Pok, ternyata selain naga, orang-orang juga mempercayai bahwa ada makhluk mitologi yang bernama Lembu Suwana. Itu tuh dia katanya yang menguasai sungai. Jadi modelnya kayak penjaga sungai. Tahu ya, patung Lembu Suwana tahu ya? Yang di Museum Tenggarong juga ada, di Pulau Kumala juga ada, di depan Mall Lembu Suwana juga ada, banyak kan? Nah, jadi dia itu adalah makhluk mitologi yang satu badan, cuman dia tuh apa ya, banyak campuran hewannya gitu kok. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi patung Lembu Suwana itu ada sayapnya, ada belalainya, terus tuh ada ekornya, kayak gitu-gitu ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang juga percaya kalau dia memang yang melindungi sungai juga. Terus tuh dia sebagai kendaraan Raja Kutai zaman dahulu kala. Jadi kalian bisa percaya bisa nggak sih kok ya, ini tuh tergantung pemikiran kita sendiri juga sih, tapi yang aku tahu sih kayak gitu. Nah, cuman kayak misteri-misteri di Sungai Mahakam itu yang aku nggak, ini tuh gimana ya, kayak kemarin udah lama sih kejadiannya, entah tahun berapa, di Lojanan kejadiannya. Itu tuh ada kapal tenggelam, kapal karyawan Playwot, aku lupa sih namanya apa. Jadi dulu itu kan belum ada jalur darat, jadi orang kerja tuh lewat sungai. Ada temanku sendiri juga gitu yang di kapal itu. Nah, pas aku lihat video kecelakaannya itu apa, pas kan dia berenang nih, yang korban-korban ini kan berenangan, pas kapal tenggelam tuh berenangan. Terus yang ada nih satu orang udah dekat banget sama rumah warga, dilemparin lah pakai ember ya, niatnya sih buat sebagai pelampung kan. Ada lempar ember, ada lempar jerigen. Nah, yang satu ini dilemparin ember po. Kenapa ember tuh bukannya apa namanya jadi pelampung, malah termasuk ke kepalanya. Jadi pas termasuk gini otomatis kan kemasukan air tuh. Jadi po aku tuh ngeliat videonya tuh dari dekat, apa ya, dia tuh langsung tenggelam gitu lah po, nggak muncul lagi. Jadi dia diberitakan meninggal. Jadi ya gimana, niat hati mau menolong ternyata salah kaprah ya. Ya mungkin Allah sudah menentukan hidupnya begitu ya jalannya. Pas dicari nggak nemu udah 3 hari. Jadi orang nih kayaknya sih harus apa ya, kalau kepercayaan di sini tuh kayak orang suka kalau ada yang hilang gitu kayak nabur-nabur bunga sih, nggak paham juga. Jadi ditaburin bunga di atas tempat kejadian dia tenggelam itu. Habis itu dia muncul sendiri kok sorenya di tempat yang sama, padahal tim SAR udah nyari di sekitaran situ tapi nggak nemu. Hebat kan? Gimana menurut kalian kayak gitu? Percaya nggak? Kalau aku sih percaya ya, karena yang namanya hal-hal mistis itu pasti ada ya, dan berdampingan sama kita. Jadi ya tergantung kitanya aja lagi. Oke Pak, gimana cerita malam ini? Apakah kalian cukup senang mendengarnya? Oke, kayak gitu aja dulu Pak ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Oke, sampai jumpa lagi di malam Jumat berikutnya. Dan malam Jumat berikutnya aku bakal bahas tentang Pulau Kumala. Oke, ditunggu Pak ya. Jangan bosan-bosan sama aku. Terima kasih banyak udah mau dengerin video aku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.